Halo Gopi Lovers. Kali ini masuk episode berikutnya di mana Mansi sakit hati lalu menembak Gopi, tetapi sebelum melanjutkan konten video ini, saya sarankan teman-teman untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Suatu hari, Zadi pergi ke sebuah kuil, dia teringat perkataan Gopi tentang Farah, perasaannya semakin kacau, dia duduk termenung sambil memikirkan hal tersebut, di sisi lain Gopi pun merasakan hal yang sama, dia sangat mencemaskan Jage, setelah peristiwa itu Jage marah saat mengetahui Parak adalah ayah kandungnya. Di tempat lain Jage berdoa pada patung dewa, tatapannya begitu kosong seolah tak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian Gopi sampai ke kuil dan mencari keberadaan Jage. Di satu sisi Mansi bersembunyi dan menodongkan senjata ke arah Jage sambil berkata, "Aku akan membalas semua perbuatanmu karena telah memilih Gopi." Namun Mansi menghentikannya ketika melihat Gopi memasuki kuil. Kemudian Gopi mengajak Jage keluar kuil lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu." Jage bertanya, "Keluarga yang mana?" Gopi menjawab, "Keluarga Modi sedang menunggumu." Jage mengatakan, "Farah bukan ayahku, dia tahu tentang kebenarannya tapi menyembunyikan dariku." Gopi berusaha menjelaskan bahwa rumah Modi adalah rumahnya juga, dan mengajaknya untuk pulang, tapi dia menolak dan memutuskan akan tinggal di apartemen. Jage memarahi Gopi dan mengatakan, "Aku tidak akan ikut denganmu. Lebih baik kau tinggalkan aku sendiri." Lalu Jage meninggalkan Gopi begitu saja, dan seketika Gopi berteriak dan meminta Jage untuk berhenti. Tanpa disengaja Gopi melihat Mansi mengarahkan senjata pada Jage, sontak Gopi pun terkejut melihatnya. Kemudian Gopi berlari dan mendorong Jage untuk menjauh. Di waktu bersamaan Mansi menarik pelatuk pistolnya, namun sasarannya salah. Sontak Mansi terkejut karena peluru itu mengenai tubuh Gopi. Gopi jatuh dan berlumuran darah. Kemudian Jage berteriak memanggil Gopi dan memeluknya. Bukannya merasa bersalah, Mansi malah menodongkan senjata lagi kepada Jage. Lalu Jage bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Mansi menjawab, "Aku ingin menghabisimu, tapi peluru itu mengenai Gopi, dan sekarang aku akan menembakmu." Jage membodohi Mansi dengan mengatakan, "Inspektur, tangkap dia." Mansi panik dan berbalik badan dengan cepat. Seketika Jage mengambil senjata tersebut dan melemparkannya. Jage kembali melihat kondisi Gopi. Tak lama kemudian semua pengunjung kuil berkumpul. Mereka bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Jage meminta mereka untuk menangkap Mansi. Sontak Mansi pun berlari dan berusaha kabur. Jage segera menggendong Gopi dan berusaha membangunkannya. Tapi Gopi sudah tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Jage telah sampai di rumah sakit. Dia berteriak memanggil dokter untuk segera memeriksa keadaan Gopi. Lalu dokter membawa Gopi ke ruang operasi. Jage memohon pada dokter untuk menyelamatkan nyawa Gopi. Ketika dokter memasuki ruang operasi, Jage baru sadar bahwa tangan dan pakaiannya dilumuri banyak darah. Di rumah keluarga Modi sangat mengkhawatirkan Gopi, karena dia belum membawa Jage pulang. Tiba-tiba suara handphone Urvashi berdering. Jage mengatakan kalau Gopi mengalami musibah. Sekarang dia berada di rumah sakit. Urvashi langsung mengatakan pada semua orang tentang hal tersebut. Sontak Kokila dan anggota keluarga lain panik. Mereka bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana Kokila bertanya pada Jage, apa yang sebenarnya terjadi? Jage mengatakan bahwa Mansi telah menembak Gopi. Semua orang tidak menyangka mendengar Mansi melakukan hal tersebut. Kemudian Jage menjelaskan dan berkata, "Mansi berusaha untuk melenyapkan hidupku, tapi Gopi datang menyelamatkanku, sehingga peluru itu mengenai Gopi." Jage pun merasa bersalah atas kejadian tersebut dan merasa cemas. Lalu Urvashi berusaha untuk menenangkannya. Di ruang operasi dokter sedang berusaha menyelamatkan hidup Gopi, dan mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Di sisi lain Farah berusaha mendekati Jage dan menyentuh pundaknya, tapi Jage masih marah dan menghindar dari Farah. Tak lama kemudian dokter memberitahu keluarga Modi bahwa mereka sudah mengeluarkan pelurunya. Tapi pasien mengeluarkan banyak darah sehingga kondisinya masih kritis, ungkap dokter. Tiba-tiba perawat meminta dokter untuk segera melihat keadaan pasien. Sontak semua keluarga panik dan melihat ke arah Gopi. Dokter mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan hidupnya. Perlahan Jage berjalan mundur dan pergi meninggalkan semuanya. Jage tak kuasa menahan kesedihannya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan berdoa pada patung dewa untuk menyelamatkan hidup Gopi. "Jangan biarkan dia mati. Jika itu terjadi maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri." Urmila mendengar doa Jage dan meminta Jai untuk menghiburnya. Lalu Jai menghampiri Jage dan mengatakan, "Papa, kau jangan menangis. Kau pernah mengatakan bahwa Mama Gopi adalah wanita super. Aku yakin dia akan baik-baik saja." Di sisi lain Miravidya dan juga suami mereka datang ke rumah sakit.
Kokila langsung memberitahu bahwa kondisi Gopi masih kritis. Mira dan Via berusaha meyakinkan Kokila bahwa Gopi adalah seorang pejuang. Aku yakin Mama akan bertahan dan segera sadar. Tak lama kemudian perawat keluar dan meminta staf lain untuk mengambilkan tabung oksigen. Dengan bergegas dia pun segera membawanya, lalu dokter keluar ruangan dan mengatakan, pasien tidak merespon pengobatan, mungkin pasien akan mengalami koma. Semua keluarga termenung ketika mendengar ucapan dokter. Kemudian Sona berlari untuk mengabarkan Urmila dan Jage. Sona menangis dan mengatakan jika Gopi tidak sadarkan diri, maka dia akan mengalami koma. Jage berdoa dan berteriak pada dewa, kau tidak bisa melakukan ini pada Gop. Lalu Jai mengatakan, hai Papan. Jika kau berjalan dengan satu kaki menuju kuil dan berdoa pada patung dewa, maka doamu akan dikabulkan, dan Mama akan bertahan. Jage bertanya. Apa yang kau katakan? Jai meminta Jage melakukan Fatsa Fitri sambil menunjukkan kakinya diangkat satu. Jage bertanya, apa itu benar? Urmila mengatakan iya itu benar. 10 tahun lalu ketika Gopi mengalami kecelakaan saat jatuh dari gedung, Ahem juga melakukan Fatsa Fitri, dan beruntunglah Gopi bisa selamat. Di rumah Daram atau rumah suami Mira, Prakas bertanya pada Naya. Apakah Frial sudah tidur? Naya dengan kesal mengatakan dia sudah tidur. Jika tidak maka aku akan mencekiknya. Prakas pun memintanya untuk tenang. Naya berkata rencana kita gagal untuk menyingkirkan Mira dari rumah ini, itu semua karena Vidya. Dia telah bekerja sama dengan Rites. Prakas mengatakan lupakan saja kejadian itu, kita akan merencanakan sesuatu yang lain. Naya berkata kita harus merencanakan sesuatu yang besar. Seperti menggugurkan anak Mira, bertahun-tahun yang lalu di rumah sakit, Kokila berdoa pada patung dewa agar menyelamatkan hidup Gopi. Farah datang menyentuh pundaknya dan mengatakan, setelah ayah meninggal kenapa dewa mencoba untuk merebut Gopi juga dari kita? Kau tidak usah khawatir, aku yakin Gopi akan baik-baik saja. Kokila berbalik badan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Urvashi datang dan berdiri tepat di belakang Farah, sehingga Kokila pun pergi meninggalkannya. Di tempat lain Jage sedang berjalan dengan satu kakinya diikat sambil melipat kedua tangannya. Semua orang melihat ke arah Jage dan bertanya, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika kakinya terluka. Berdoa untuk menguatkan tekadnya, karena dia harus mencapai kuil, lalu Jage pun melanjutkan langkahnya. Di satu sisi Zai dan Urmila memperhatikannya dari jauh. Di rumah sakit dokter memeriksa keadaan Gopi, namun detak jantungnya tidak berubah, kemudian meminta perawat untuk menambahkan dosis di cairan oksigen. Di sisi lain Jauh sangat khawatir ketika melihat kaki papanya terluka, namun Jage tak menghiraukan rasa sakitnya dan tetap bertahan untuk berjalan ke kuil. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh, tapi Jai menahannya. Lalu Jai menyemangati papanya dan memintanya untuk bertahan. Oke, sampai di sini dulu episodenya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.